Good morning anak-anak grade 6 SDK Maria Ferrari, di mana saja berada. Salam jumpa kembali bersama saya, Sister Valen, dalam pembelajaran kita dari rumah. Apa kabar semuanya? Suster berharap kita semua masih dalam keadaan sehat selalu dalam kasih Tuhan, sehingga pagi ini kita bisa mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Oke, baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang kelima. Kita akan belajar tentang Nabi Elia. Oke, pada buku paket anak-anak bisa menyiapkannya, membuka pada halaman 47 sampai 55. Oke, sudah siapkan? Sebelum kita melanjutkan pelajaran, anak-anak yang terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyiapkan batin untuk berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa hadir dan berkarya di tengah umat-Mu. Ketika umat-Mu berpaling dari-Mu dan menyembah berhala, Engkau menghadirkan Nabi Elia untuk mengingatkan mereka. Kami ingin belajar dari Nabi Elia. Berkatilah agar kami mampu melaksanakan pesan-pesan Nabi Elia dalam hidup kami. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, baik anak-anak. Seperti biasanya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, kita perlu ketahui bahwa dengan membaca kitab suci, kita semua dapat menceritakan secara singkat kisah Nabi Elia. Terus, yang berikutnya, anak-anak bisa mengungkapkan karya keselamatan Allah melalui Nabi Elia. Dan juga anak-anak dapat mengungkapkan pesan-pesan Nabi Elia dalam kehidupan para murid. Dalam kehidupan para murid yang dimaksudkan para murid itu kita semua. Dan yang berikutnya, anak-anak dapat menganalisis contoh kasus penyembahan berhala pada masyarakat zaman sekarang di media massa maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhirnya, anak-anak dapat membedakan keinginan-keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang mengikuti godaan setan. Itu dua-duanya itu kita bisa harus membedakan mana yang kita perlu ikuti dan mana yang tidak perlu kita ikuti. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, sebagai pemikiran dasar, kita tahu bahwa
Pada setiap zaman dan tempat serta situasi tertentu yang terjadi banyak masalah, biasanya muncul orang-orang yang berani bisa jujur dan benar mengenai masalah itu. Orang-orang berani tersebut biasanya menentang arus pemikiran banyak orang dengan risiko ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Itu orang yang berani. Dalam sejarah bangsa Israel, orang-orang yang menyuarakan kebenaran itu disebut nabi. Oke. Nabi itu mereka bisa berbicara dan berani membawa nama Tuhan. Tentunya banyak orang yang menjadi musuh mereka. Dan mereka itu dikejar-kejar, risiko tinggi sekali. Mereka akan dibunuh, dianiaya. Mereka menyuarakan kehendak Allah. Misalnya, bertobatlah, berbaliklah dari jalan sesat, berbuatlah adil dan jujur. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan korban bakaran. Jangan menyembah Baal, atau jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepada Tuhan saja, dan sebagainya. Masih ingat toh 10 perintah Allah. Kalau kita melanggar 10 perintah Allah, berarti kita menyembah berhala. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita dan dalam hati kita. Oke anak-anak, sekarang suster menyiapkan beberapa gambar. Coba perhatikan itu baik-baik. Ini adalah gambar-gambar contoh-contoh menyembah berhala. Wow. Ini seperti kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada zaman sekarang, ini gambar-gambar ini cocok. Ini ada sekarang. Mungkin kita juga termasuk di dalamnya. Oke, setelah mengamati gambar ini, anak-anak, kita diajak untuk mengerjakan proses. Kita menyimak lagi cerita. Sebuah cerita itu tentang 7 buli-buli emas. Itu dalam buku pelajaran. Anak-anak diajak membaca pada halaman 48 sampai 49. Itu buka buku ya. Perhatikan itu cerita. Di situ bisa dibaca sendiri atau mau kita baca bersama. Oke. Suster baca ya. Tujuh buli-buli emas. Seorang tukang cukur sedang berjalan di bawah sebatang pohon yang angker. Ketika ia mendengar suara yang berkata, "Inginkah engkau mempunyai emas sebanyak 7 buli-buli?" Tukang cukur itu melihat kiri kanan dan tidak tampak seorang pun. Akan tetapi, nafsu lobanya timbul. Maka dengan tak sabar ia menjawab lantang, "Ya, aku ingin." "Kalau begitu, pulanglah segera ke rumah," kata suara itu. "Engkau akan menemukannya di sana." Si tukang cukur cepat-cepat berlari pulang. Sungguh ada 7 buli-buli penuh emas, kecuali satu yang hanya berisi setengah saja. Si tukang cukur tak bisa melepaskan pikiran.
bahwa satu buli-buli hanya berisi setengah saja. Ia ingin sekali untuk segera mengisinya sampai penuh, sebab jika tidak, ia tidak akan bahagia. Seluruh perhiasan milik anggota keluarganya disuruhnya dilebur menjadi uang emas dan dimasukkannya dalam buli-buli yang berisi setengah itu. Tetapi buli-buli itu tetap berisi setengah seperti semula. Ini menjengkelkan. Ia menabung, menghemat, dan berpuasa sampai ia sendiri dan seluruh keluarganya kelaparan. Namun demikian, sia-sia belaka. Biarpun begitu banyak emas telah dimasukkan ke dalamnya, buli-buli itu tetap berisi setengah saja. Pada suatu hari, ia minta kenaikan gaji kepada raja. Upahnya dilipat duakan. Sekali lagi ia berjuang untuk mengisi buli-buli itu. Bahkan ia sampai mengemis. Namun, buli-buli itu tetap menelan setiap mata uang emas yang dimasukkan dan tetap berisi setengah. Raja mulai memperhatikan betapa tukang cukur itu tampak kurus dan menderita. Kau punya masalah apa? Tanya sang raja. Kau dahulu begitu puas dan bahagia waktu gajimu kecil saja. Sekarang gajimu sudah lipat 2, namun kan kau begitu muram dan lesu. Barangkali kau menyimpan 7 buli-buli emas itu? Tukang cukur terheran-heran. Siapa yang menceritakan hal itu kepada Paduka, ya tuanku raja? Raja tertawa seraya berkata, tindak tandukmu jelas menampakkan gejala-gejala yang terdapat pada semua orang yang ditawari 7 buli-buli emas oleh setan. Ia pernah menawarkannya juga kepadaku. Aku bertanya, apakah uang itu boleh dipergunakan atau semata-mata untuk disimpan? Namun ia terus menghilang tanpa berkata apa-apa. Uang itu bisa digunakan, tetapi hanya memaksa orang supaya mau menyimpannya. Lekas kembalikan uang itu pada setan. Pastilah engkau akan bahagia kembali. Menarik kan ceritanya tadi? Oke anak-anak, setelah mendengarkan dan membaca bersama cerita tadi, sekarang anak-anak, kita bisa membacakan kesimpulan dari cerita tadi. Kita bisa membaca sendiri. Dan setelah ini kita ada post-test 5 nomor. Setelah itu anak-anak, setelah mengerjakan post-test, sekarang kita diajak untuk membaca dan mendalami kitab suci. Kita bisa membaca kitab suci tentang Raja Ahab menyembah Baal. Dan yang keduanya itu Elia di Gunung Karmel. Anak-anak bisa juga membuka pada buku paket halaman 51 sampai 53. Di situ terdapat 2 bacaan, nanti anak-anak bisa membacanya sendiri. Pelan, mendalami dengan penuh terbuka pada Roh Kudus dan mengerti benar apa isi bacaan tersebut.
apa yang Tuhan mau dari kita. Oke, setelah membaca kitab suci, anak-anak, ini ada kesimpulan dari bacaan tadi. Setelah ini, kita mengerjakan proses yang kedua sesuai dengan bacaan kitab suci tadi. 5 nomor yang sudah siapkan. Dan setelah ini, kita diajak untuk merefleksi. Untuk selalu setia kepada Tuhan, buatlah sebuah refleksi dengan tuntunan pertanyaan berikut ini. Oke anak-anak, kita refleksi dengan pertanyaan pertama. Apakah aku akan lebih mementingkan kesenanganku daripada membantu orang tua? Apakah aku lebih banyak bermain di internet daripada mengerjakan tugas utamaku sebagai siswa? Apakah aku lebih suka membantu orang tua atau menjaga adik daripada bermain game di HP? Oke, setelah refleksi, kita diajak untuk mencatat rangkuman pada buku catatan. Sudah ada rangkuman di buku paket, ini hanya tambahan. Catatlah dengan rapi supaya kita bisa belajar. Oke anak-anak, setelah kalian mencatat pada buku catatan, akhirnya pelajaran kita sampai di sini saja. Oke, kita diajak untuk berdoa sebagai ganti doa penutup. Kita mendengarkan lagu. Oke, siap berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kalau sudah tahu nyanyi, kita nyanyi bersama ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Akan syukurku apa yang Kau beri. Habis
Terima kasih Tuhan Yesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak, thank you very much. See you on the next lesson. Sampai jumpa. God bless you and bye-bye.